Bahkan turis-turis dari mancanegara tiap hari berkunjung di sini di Wawalesea. Bahkan kita data itu ada sekitar dari Kanada, dari Inggris datang berendam di sini di Wawalesea air panas, karena ini air panas ini adalah untuk mencegah penyakit dari tekanan darah tinggi, lumpuh, kurap, kudis. Ini bisa mengobati dengan air panas ini. Untuk mobil 10.000, untuk motor 5.000, untuk pengunjung itu per kepala dia kena 3.000. Kecuali kalau turis istilahnya itu 100.000 per kepala. Dan ada juga fasilitas kasebo, kami ada di karcis itu ada 50.000 per satu kasebo. Terus yang kemudian ini fasilitas yang sudah ada di sini apa saja Pak Mar, yang ini kan kelihatan ini kan gazebo, terus yang kemudian fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di sini? Ya. Ini perlu juga kami laporkan bahwa ada cuma MCK dengan panggung, dengan ITC, itu kantor kami dengan kasebo-kasebo, itu saja. Ya. Oke, perjalanan kita hari ini, kita sudah berada di salah satu destinasi wisata di Desa Wawalesea, Kecamatan Wawalesea, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita akan berbincang dengan Pak Ketua BPD yang tentu sangat memahami betul destinasi wisata permandian air panas ini sejak awal dibangun dan mungkin sampai hari ini. Pak Mar, bisa kita dikasih gambaran ini awalnya, awal mula sehingga destinasi wisata ini pertama ditemukan dan menjadi viral itu bagaimana? Ya. Terima kasih banyak Pak. Ini awal mula terjadinya ini wisata Wawalesea ditemukan oleh leluhur kita. Ini terjadinya bengkahan-bengkahan begini, air panasnya apa segala. Ini terjadinya peperangan antara Banggai dengan Mokole Wawalesea. Maka di situ ada terjadi bentukan bengkahan-bengkahan pada saat peperangan. Dan ini ada istilahnya namanya Desa Wawalesea. Itu Wawo ada arti tersendirinya dan Lesea ada arti tersendirinya. Wawo itu di atas atau Lesea itu ada persinggahan, tempat persinggahan. Maka terjadilah disebutkan Desa Wawalesea. Maka ini untuk saat-saat viralnya ini air panas Wawalesea, ini dari tahun 2000 ke atas istilahnya. Tapi pada saat kemarin itu masih istilahnya belum ada masih alami lah, belum ada, masih otodidak lah, maksudnya masih informasi antara satu informasi ke informasi yang lain. Tapi kemarin itu terjadinya wisata, maksudnya berkembangnya wisata ini, itu bahkan turis-turis dari mancanegara tiap hari berkunjung di sini di Wawalesea. Bahkan kita data itu ada sekitar dari Kanada, dari Inggris datang berendam di sini di Wawalesea air panas, karena ini air panas ini adalah untuk mencegah penyakit dari tekanan darah tinggi, lumpuh, kurap, kudis. Ini bisa mengobati dengan air panas ini. Terus yang kemudian sejak misalnya kan sejak ditemukan tadi, terus yang kemudian sudah digambarkan ke kita soal awal mula ini permandian air panas ini, itu model pengelolaannya seperti apa? Apakah misalnya awalnya itu misalnya dikelola oleh desa, atau seperti ini misalnya sudah diambil pengelolaannya oleh pemerintah daerah, atau bagaimana Pak Ketua? Jadi untuk sementara pengelolaannya masih di Pemda yang menangani. Kami ada di sini ada PHL di Wawalesea sebagai petugas kebersihannya untuk membersihkan. Dan untuk sementara kami dari Pemda yang menangani, bahwa kami ada karcis yang dititip di Pemda. Dalam hal ini ada kategori untuk mobil 10.000, untuk motor 5.000, untuk pengunjung itu per kepala dia kena 3.000. Kecuali kalau turis
istilahnya itu 100.000 per kepala. Dan ada juga fasilitas kasebo, kami ada di karcis itu ada 50.000 per satu kasebo. Terus yang kemudian ini fasilitas yang sudah ada di sini apa saja Pak Mar yang ini kan kelihatan ini kan gazebo, terus yang kemudian fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di sini? Ya. Ini perlu juga kami laporkan bahwa ada cuma MCK dengan panggung, dengan ITC, itu kantor kami dengan kasebo-kasebo, itu saja yang ada sampai sekarang. Ya. Tentu sebagai saya ketua BPD di sini yang saya hari-hari melihat perkembangan destinasi wisata ini, tentu kan Pak Mar ini kan punya bayangan, maksudnya bayangan pengembangan terlepas dari misalnya pemerintah daerah sudah punya master plan atau model pengelolaan pengembangan kawasan wisata ini. Pak Mar sendiri sebagai ketua BPD, bayangannya seperti apa pengembangannya ke depan ini? Sebenarnya kami sini minim fasilitas karena begini, karena ini wisata, seharusnya kan ini apa namanya musiman, itu sebaiknya kita minta dari pemerintah, apa dari kabupaten, apa dari provinsi, apa dari pusat, kita harus minta difasilitasi kolam, istilahnya kolam untuk supaya ini air panasnya ini yang mengalir bisa dialirkan di kolam yang bisa kita mandi atau kita bisa berenang. Nah, tapi untuk sekarang ini kolam ini air panas tidak bisa kita pergunakan, cuma untuk berendam saja dengan mandi yang sanggup. Gitu Pak. Dengan musola juga kami masih kurang di sini, tidak ada musola. Makanya kita merasa bahwa ini setiap ada orang mau sholat itu kita cuma kantor saja yang kita pergunakan. Gitu Pak. Terus yang kemudian selain harapan-harapan tadi Pak Mar, misalnya itu kan tadi Pak Mar sempat sampaikan kalau misalnya selain dikelola Pemda, tentu desa juga kan sangat berharap misalnya ikut ambil bagian misalnya dalam pengelolaan destinasi wisata ini. Bagaimana Pak Mar soal itu? Jadi begini Pak, di sini kan mayoritas kami di Wawalesea, ini desa Wawalesea itu kan petani sawit. Sampai sekarang ini kami ada program dari dana desa kami yang masuk untuk kebun sawit. Kita rata-rata per keluarga itu ada sawit yang kita kan melalui dana desa kami. Yang dialokasikan ya anggaran? Iya, dialokasikan anggaran. Berarti ini desa. alokasi anggarannya masuk ke tahanan pangan atau gimana? Ketahanan pangan. Jadi harapan kami selain dari petani, pedagang, ada juga di kan di sini yang ada di dalam di sini kan masyarakat Wawalesea yang bentuk UMKM-nya, istilahnya untuk bagus. Jadi harapan kami dari pemerintah, istilahnya tolong bukan saja di pariwisata yang didorong, tapi di pemerintah desa juga kami akan minta dorongannya. Terutama sekarang kami itu kan ini melenceng lagi dari pembicaraan kita sekarang ini, maksudnya masalah ketahanan pangan, ya kan, maksudnya sawit itu apa bisa dari pemerintah bisa membantu kami dalam hal ini masalah pupuk atau bibit, ya kan. Nah, selain itu kan wisata juga kami tetap kita ada penanaman kelapa ganja. Sampai sekarang itu sudah mulai mulai didorong di wisata kami juga. Nah, jadi itu harapan-harapan kami, mudah-mudahan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, provinsi untuk membantu kami dan melihat kami. Begitu Pak. Terus yang kemudian yang mungkin paling akhir bisa dikasih gambaran kita harapan-harapan, misalnya Pak Mar soal pertama terhadap pemerintah daerah, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat tentang terutama ini pengembangan destinasi wisata ini, yang kemudian mungkin pengembangan potensi-potensi desa yang lain tadi, mungkin digambarkan tadi kan di sini banyak petani sawit dan ada penanaman kelapa ganja ya. Nah, mungkin bisa dikasih gambaran ke kita harapan-harapan yang terhadap pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Ya, untuk kami di sini di Desa Wawalesea khususnya, ya kan, umumnya masyarakat Konawe Utara berharap kami itu ada lirikan atau perhatian khusus dalam hal ini ke bentuk pertanian dan pariwisata. Yang utama dulu kita sekarang yang lagi berkembang di kami ini karena
masih kita ada penanaman sawit khusus di masyarakat Desa Wawalesea itu ada berapa kemarin itu datang bibit kami itu 2.000 itu tidak cukup Pak. Bahkan kita masih kekurangan untuk pupuk. Nah, kan dan untuk dengan kelapa genja juga kan. Tapi harapan kami itu dari pemerintah provinsi atau pusat untuk melirik kami untuk tetap membantu mensupport kami kayak bagaimana untuk kedepannya supaya di sini kan kelapa genja juga kita bisa tanam di daerah wisata kami kan itu berposisi itu kan area wisata kelapa bisa kita manfaatkan kelapanya supaya wisatawan yang datang tanpa harus kita keluar beli di luar bisa insya Allah ke depan kita bisa petik di area wisata Wawalesea ini. Oke. Kita tentu sangat berharap bahwa maksudnya seluruh potensi desa di Desa Wawalesea ini bisa dimaksimalkan pengelolaannya, baik itu secara khusus ini kawasan wisata air panas ini, terus yang kemudian termasuk bagaimana mendorong masyarakat tani di sini bisa ikut sejahtera dengan fasilitas yang tentu diberikan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Dan apapun kita sangat berharap destinasi wisata ini maju ke depan, bangkit. Masyarakat Desa Wawalesea juga akan ikut terbantu secara ekonomi dan itu tentu akan menjadi penanda kesejahteraan masyarakat kita di desa, khususnya Desa Wawalesea, Kecamatan Wawalesea, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke.